Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Mbak Lulu Zuhriani, NIM 1905, dan yang kedua ada saya sendiri, Nur Indah Rahayu, NIM 19024, dan yang terakhir ada Mbak Latifatul Afa, NIM 19023. Di sini kami akan membahas review jurnal program linier dengan judul Optimasi Jumlah Produksi dan Biaya Distribusi UMKM Semprong Amaundi menggunakan metode simplex dan algoritma greedy. Di sini kami mempunyai 5 pokok pembahasan. Yang pertama, bab 1 terdiri dari identitas jurnal, tujuan penelitian dan abstrak, bab 2 ada pembahasan, bab 3 ada kesimpulan, bab 4 ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada refleksi. Oke, review jurnal yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Lulu Zuhriani. Silakan Mbak Lulu Zuhriani. Terima kasih. Jurnal ini diambil dari Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri, sesuai dengan link yang tertera pada volume 5 halaman 9 sampai 16. Ditulis oleh Reza Novatiasari dan Rianita Puspasari dan dipublikasikan pada Maret tahun 2021. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan optimasi pengalokasian bahan baku dan waktu produksi guna mendapatkan jumlah produksi yang optimal, sehingga dapat memaksimalkan penjualan dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain untuk menghasilkan produksi, juga bertujuan untuk mengoptimalkan penentuan suatu lintasan yang berhubungan dengan sumber ketujuan distribusi, sehingga biaya yang berkaitan dengan tiap-tiap cabang dan lintasan adalah biaya yang paling minimum. Dalam penelitian ini, pemecahan masalah dilakukan menggunakan program linier, metode simplex, dan aplikasi Lingu, serta dengan menggunakan algoritma greedy di UMKM Amodi yang dilakukan pada bagian produksi dan distribusi. Selanjutnya, pada bagian abstrak. Optimasi produksi perlu diperhatikan agar didapatkan jumlah produksi yang optimal, yang mana hal ini akan berhubungan dengan profit perusahaan. Selain itu, rute distribusi yang belum optimal juga akan menyebabkan pembengkakan biaya produksi. Kedua hal ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh UMKM Semprong Amodi yang belum memperhatikan optimasi produksi dan optimasi rute distribusi. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mencari solusi optimal dari jumlah dan jenis produksi semprong untuk memaksimalkan pendapatan UMKM Amodi serta mencari solusi rute distribusi terpendek untuk meminimalkan biaya pendistribusian produksi semprong. Metode yang digunakan adalah metode simplex. Peneliti menghasilkan keputusan bahwa UMKM Amodi harus memproduksi 18 box kue semprong kemasan besar setiap hari untuk menghasilkan pendapatan maksimal. Rute distribusi yang harus ditempuh untuk meminimalkan biaya produksi yaitu rumah produksi Amodi, toko Bontot Dilajaya, toko Erik, toko Denpasar, toko Aneka, outlet oleh-oleh Karawang, rumah produksi Amodi dengan taksiran biaya produksi sebesar Rp20.120. Selanjutnya pada pembahasan akan dilanjutkan oleh Mbak Afa. Baik, untuk selanjutnya, pada bagian pembahasan, yang pertama pengolahan dengan metode simplex dengan data sesuai dengan pada tabel 1, yaitu data harga jual, kebutuhan, dan waktu pembuatan produk. Bisa dilihat ya, pada bagian box kecil, box medium X2, dan box medium X3. Pada bagian harga jual, telur, tepung, dan waktu jam kerjanya. Sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam metode simplex, harus adanya batasan masalah. Pada tabel 2 disajikan juga jumlah kebutuhan dan persediaan maksimum sumber daya pada UMKM Amaundi. Dengan persediaan maksimum pada telur 45, pada tepung 75, dan jam kerjanya 42 jam. Selanjutnya, bentuk penulisan bakunya adalah pada bagian kendalanya 5x1 plus 3x2 plus 4x3 plus x4 kurang dari sama dengan 75. Kendala 2, 3x1 plus 2x2 plus
2,5x3 plus x5 kurang dari sama dengan 45, kendala 3, 3x1 plus 2x2 plus 2x3 plus x6 kurang dari sama dengan 42. Dan Z-nya 35x1 plus 50x2 plus 100x3 plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6. Di sini kita melakukan dengan langkah-langkah iterasi. Pada iterasi 0, tabel bisa dilihat tabel di samping ya. Tabel 3 maksudnya menyajikan hasil perhitungan dari iterasi 0, yaitu menghasilkan basis X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan B-nya atau jumlahnya, dan X4, X5, X6 pada kolom ke bawah, CJ-nya 35, 50, 100. CJ bisa disebut dengan Z juga. Nah, kemudian setelah melakukan iterasi 0 sesuai dengan perhitungan metode simplex, didapatkan iterasi 1, karena belum optimal, maka tetap dicari iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 1 pada tabel 4 di samping. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sehingga pada pengolahan metode simplex manual ini didapatkan hasil optimal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 18. Dengan nilai fungsi tujuan, Z sama dengan 1800. Kemudian pada software Lingo, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ayu pada bagian akhir, langsung ke aplikasinya saja. Dilanjut dengan pengolahan dengan metode greedy. Pada tabel 4, di bawah, itu menyajikan jarak yang harus ditempuh saat pendistribusian produk kue semprong Amondi. Bisa dilihat ya, jarak lokasi antara A dan A itu 0 jelas. Lokasi antara jarak A dan B itu 1,3, lokasi antara A dan C 2,2, lokasi antara A dan D 1,5, lokasi antara A dan E 1,6, lokasi antara A dan F 2,1, dan seterusnya sampai ke bawah. Dengan keterangan notasi, A itu rumah produksi kuah semprong Amondi, B toko Bontot Dalajaya, yang C toko Denpasar, yang D toko Aneka, yang E toko Erik, dan yang F outlet oleh-oleh Karawang. Selanjutnya, persamaan tujuan matematika dari data yang diperoleh adalah fungsi tujuannya Z sama dengan X1 plus X2 plus X3. Pembatasnya X1 plus X2 plus X3 kurang dari B. Penentuan rute terdekatnya Z sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 dan plus X6. Nah, pada bagian pengolahan metode algoritma greedy ini, sebelumnya kita buat terlebih dahulu rute-rutenya dari A ke B, ke C, ke D, ke E, dan ke F. Itu bisa dilihat pada gambar 1 ya. Contohnya jarak dari A ke B itu 1,3, dari D ke E 2,3, dan seterusnya. Rute awal distribusi yang ditempuh oleh UMKM Amondi itu tidak teragenda dan bersifat acak, maka digunakan salah satu rute sebagai perbandingan. Gambar di bawah itu merupakan operasi penentuan rute menggunakan algoritma greedy. Cara kerjanya dengan mengambilkan titik yang terdekat dari titik asal. Misalnya, kita membuat rute dari A. A itu kan tadi rumah produksi Amondi. A dibuat jalan ke seluruh rute, dari ke A ke B, dari A ke B, ke C, ke D, ke E, dan F. Nanti dicari rute yang paling terdekat, yaitu 1,3 dari A ke B. Selanjutnya, karena B sudah ditempuh dan A sudah ditempuh, maka dari B ke bawah itu A dan B tidak usah ditulis. Jadi tinggal sisanya dari B ke C, ke D, ke E, dan F. Dengan panjang rutenya sudah tertera. Ternyata yang paling
pendek rutenya adalah dari B ke E, yaitu 0,75. Kemudian dari E, dilanjutkan sisanya adalah C, D, F. Ternyata yang rute terpendeknya adalah rute ke C, yaitu 2,1. Selanjutnya, dari C ke sisanya D ke F. Nah, rute yang terpendeknya ke D, C ke D, sehingga sisanya dari D ke F dan F kembali ke A. Nah, maka didapatkan rute akhir itu mencari rute yang terpendeknya adalah dari A ke C ke E ke D, D ke B, B ke F, dan F ke A. Nah, dari gambar sebelumnya, sudah didapatkan distribusi yang optimal dengan rutenya, rumah produksi Amundi, toko Denpasar, toko Erik, toko Aneka, toko Bontot Dela Jaya, dan outlet oleh-oleh Semarang, kemudian balik lagi ke rumah produksi Amundi. Pemilik UMKM itu memberikan harga 2.000 setiap 1 km jarak tempuh pendistribusian produk. Maka dengan rute pendistribusian yang seperti pada gambar tadi, jarak yang ditempuh seluruhnya adalah 12,6 km dengan biaya sebesar 12,6 dikali 2.000. Hasilnya 25.200. Maka biaya keseluruhan adalah 20. Nah, kesimpulannya, penerapan aplikasi metode simplex di UMKM Amundi dilakukan pada bagian produksi dan distribusi. Berdasarkan hasil penelitian tadi yang sudah dijelaskan, disimpulkan terdapat 2 simpulan. Yang pertama, nilai perhitungan simplex untuk memaksimalkan produksi kue semprong Amundi didapatkan hasil optimal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 18 dengan fungsi nilai tujuan 1800. Yang kedua, penulis menggunakan 2 cara dalam pengolahan metode simplex, yaitu perhitungan manual dan menggunakan software Lingo, sehingga didapatkan bahwa hasil dari kedua perhitungan tersebut bernilai sama. Untuk kelebihan dan kekurangan akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan review jurnal dan solusi menggunakan software Lingo. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu teori yang digunakan tepat berdasarkan optimasi jumlah produksi dan biaya distribusi UMKM Semprong Amundi menggunakan metode simplex. Yang kedua, terdapat kesimpulan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan materi. Yang ketiga, pembahasan yang diuraikan penulis lengkap dari mulai menguraikan cara-cara menggunakan metode simplex, merumuskan permasalahan ke dalam model matematis, dan terdapat simulasi berdasarkan data aktual sehingga pembaca jelas dalam memahami permasalahan. Dan kekurangannya yaitu penulis tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai data yang akan digunakan pada software Lingo, hanya sekedar hasil atau outputnya saja. Refleksi untuk kita pada jurnal ini yaitu refleksi adanya materi konsep dasar dan penggunaan praktis metode simplex. Kita bisa belajar untuk memecahkan masalah secara beraturan dan dapat mendalami teori program linear serta berani mencoba hal baru dengan melanjutkan penelitian menggunakan aplikasi Lingo. Oke, sebelum video ini selesai, saya akan menjelaskan solusi metode simplex menggunakan software Lingo. Bentar, saya stop sharing dulu. Nah, apakah di sini sudah terlihat aplikasi Lingonya? Mbak.
Sebentar. Apakah sudah terlihat? Nah, di sini yang pertama kami inputkan maksimum Z itu 35 X1 plus 50 X2 plus 100 X3 dengan kendala 5 X1 plus 3 X2 plus 4 X3 kurang dari sama dengan 75, 3 X1 plus 2 X2 plus 2,5 X3 kurang dari sama dengan 45, 3 X1 plus 2 X2 plus 2 X3 kurang dari sama dengan 42, dengan X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, dan X3-nya lebih dari sama dengan 0 juga. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini itu menandakan bahwasanya yang saya inputkan tadi itu bisa dicari solusinya. Kita close aja. Nah, di sini didapatkan solusinya, objektif value atau fungsi tujuannya diperoleh 1800. Di sini iterasinya dengan satu iterasi saja. Kemudian total variabelnya ada 3, total constraints-nya ada 7, non-zeros-nya ada 15. Nah, kemudian X1-nya diperoleh 0, X2-nya 0, X3-nya 18, seperti yang pada hitungan manual tadi. Nah, di sini S1, S2, sampai S7-nya. Terima kasih. Nah, saya stop sharing dulu. Nah, demikian video penjelasan review jurnal program linear dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.